Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya guru-guru hebat? Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Fakih Jalil. Saya calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Serang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk merefleksikan tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan di Indonesia ialah Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan ialah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Terus kemudian, 3 kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat keadaan. Yang kedua, prinsip melakukan perubahan. Yang ketiga ialah budi pekerti, di mana salah satu dari 3 kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara tersebut ialah kodrat keadaan. Untuk kodrat keadaan terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah kodrat alam, yang kedua kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sesuai budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Kemudian yang selanjutnya ialah prinsip melakukan perubahan, di mana prinsip melakukan perubahan itu terdiri dari kontinuitas, konvergensi, dan konsentris.
Kontinuitas ini ialah kita harus melakukan dialog kritis tentang sejarah. Dalam bergerak maju ke depan, kita tidak boleh lupa akan akar nilai budaya yang hakiki dari masyarakat kita sendiri. Kemudian yang kedua, konvergensi. Pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Yang ketiga, konsentris. Pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajar atau memerdekakan pelajar. Karena setiap orang berputar dan beredar sesuai orbitnya. Kemudian selanjutnya ialah budi pekerti. Budi itu berasal dari dua kata, yang pertama budi dan pekerti. Budi sendiri ini ya terdiri dari cipta, rasa, dan karsa. Cipta ini adalah pikiran, rasa adalah perasaan, karsa adalah kemauan. Sedangkan pekerti adalah tenaga atau raga. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar, harus seimbang terjadinya perubahan. Yaitu kenapa? Dalam perubahan harus ada olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olah raga. Agar terjadinya kesempurnaan budi pekerti pada anak. Nah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.